Shalom, shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Saya senang setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 ayat yang ke-22 itu. Kerinduan saya adalah dengan ayat itu kita bisa menjawab semua persoalan yang sedang kita hadapi setiap hari. Ada berita bahagia saudara bahwa masalah manusia tak pernah bisa selesai. Satu selesai nanti pasti muncul lagi, jangan khawatir, pasti muncul lagi. Ada dua alasan kenapa masalah itu tidak pernah selesai. Yang pertama karena remedi. Anak-anak saudara itu kalau ujian gak berhasil, ada remedi kan? Ada ujian ulang kan? Berarti itu akan dihadapi orang itu terus menerus. Tapi yang kedua adalah untuk menaikkan kelas. Jadi kalau mau naik kelas itu harus mampu memikul yang sebelumnya. Kalau tidak mampu memikul, maka dia susah untuk naik kelas, maka tetap mengalami yang pertama tadi. Saya kasih ilustrasi, contohnya. Saudara kalau enggak suka matematika di kelas 1 SD, pasti dipaksa orang tuanya untuk belajar di kelas 2 SD kan? Kelas 2 enggak suka, tetap dipaksa untuk di kelas 3 kan? Kelas 3 enggak suka, tetap dipaksa di kelas 4 kan? Kelas 4 enggak suka, tetap kelas 5 kan? Siapa di sini yang suka matematika? Tapi harus mengikuti pelajaran itu. Suka nggak suka, seneng nggak seneng. Dari suku bangsa apapun juga, matematika pasti ada. Kenapa kok nggak disampaikan pada waktu kelas 1 semua? Dari yang 0 sampai perkalian, sampai pembagian di kelas 1 semua. Atau di kelas 2 semua. Atau di kelas SD semua. Tidak bisa, karena kemampuan kita itu tidak mampu memahami matematika. Makanya saudara tahu, ketika Tuhan mengizinkan kita dengan suatu masalah, menurut Tuhan saudara sudah mampu untuk mengatasi itu. Tapi persoalan adalah tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena pilih yang enak. Karena suka bandingkan dengan yang lain. Karena kita tidak berbahagia kalau mendapatkan satu persoalan yang bukan tanggung jawab kita. Padahal itu adalah bagian dari meningkatkan kita supaya lebih kuat untuk menghadapi kenyataan setiap hari. Nah, hari ini saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mumpung masih tidak terlalu jauh dari Imlek, saya ucapkan kongsi Fak Cai, Sinen Kuaile kan? Nah, Angpau Naili. Tapi di dompet Anda sudah banyak angpaunya, tapi enggak dibagi-bagi juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan untuk yang menikmati hari kasih sayang Valentine Day, maka hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kasih adalah obat. Kita sudah mendengar tentang Allah adalah kasih. God is love. Tapi hari ini, love is medicine. Hati yang gembira adalah obat. Joyful heart is medicine. Saudara, ketika dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, sesungguhnya itu sedang menjelaskan manusia itu tidak punya masalah kalau dia tidak mau permasalahkan. Beberapa waktu yang lalu saya ada diundang podcast, kemudian tentang iman dalam doa. Kemudian ditanya, Pak, kenapa ya Tuhan kok enggak jawab doa kita? Lalu saya jawab, ngapain perlu dijawab? Loh iya kan Pak, kita kan minta. Loh ada apa? Kok minta kepada Tuhan? Kita kan punya masalah. Tahu dari mana itu masalah? Jangan-jangan cuma lebay. Jangan-jangan cuma cari enak. Tahu dari mana masalah? Tadi ibu berkatakan, wah di luar hujan ini kurang menyenangkan, tapi bagi yang tidak punya AC, dia puji Tuhan loh. Senang sekali kalau perlu hujannya jangan berhenti-berhenti. Kenapa? Karena bagi dia itu sukacita atau pengantin baru. Begitu Bu Vivi ya. Artinya adalah pada waktu yang bersamaan, wah itu menyenangkan luar biasa. Jadi pada waktu ada perang,
ada yang bersuka cita. Siapa itu? Yaitu bandarnya perang. Siapa itu? Para pengusaha senjata. Hari ini saya dengar Pakistan menyerang Afghanistan. Intinya adalah jangan takut, perang pasti ada. Kalau tidak ada pabrik tank kokut, pabrik pesawat terbang tidak akan berjaya. Maka pada waktu kita masih ada kesempatan untuk bisa menikmati hidup kita dengan baik, jangan bersungut-sungut. Jangan kita gampang putus asa. Ada seseorang tanya ke saya, Bapak apa enggak capek pagi siang malam? Kemudian saya berkata, nanti ada waktunya capek ketika sudah umur 70. Paling kurang 12 tahun lagi, mungkin kepingin bersemangat sudah enggak bisa. Saudara, kalau hari Minggu, dulu saya bisa khotbah 4-5 kali masih segar. Tapi sekarang 3 kali aja, kalau siangnya tidak tidur, sorenya remek loh. Padahal merasa kuat, merasa ingin bisa, tetapi tetap tidak bisa. Kenapa? Gaya tampilan bisa muda, tapi tubuh tetap tua. Jadi saudara tahu, wajah Anda wajah muda, tapi tubuhnya tetap tua. Jadi jangan usah pura-pura diketok no kuat-kuat, tetap remek kok. Maka pada waktu kita semakin tua, encok semua, itu normal. Kalau semakin tua Anda ndak encok, cepat periksa ke psikolog. Kenapa? Ada gangguan di sininya konslet itu. Kok bisa nggak sakit? Kenapa? Barangnya sudah kuno. Jadi kalau kita mengerti ini, hidup kita nggak gampang bersungut-sungut, tidak gampang kecewa. Apalagi kalau saudara tahu bahwa kasih adalah obat. Love is medicine. Maka pada waktu kita tahu kasih adalah obat, semestinya kita bisa diobati dengan kasih tersebut untuk menolong diri kita setiap hari. Saudara, saya bukan seorang farmakolog, pemilik apotik, atau seorang ahli medis, tapi paling tidak saya bisa mengelompokkan obat-obatan itu ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah obat untuk penyegar tubuh atau obat kuat. Cakpo itu biasanya, vitamin-vitamin. Untuk apa? Supaya tubuh kita segar, supaya tubuh kita kuat. Dengan apa? Meminum sebuah kapsul mungkin, meminum sebuah sirup mungkin, atau vitamin mungkin, tubuh kita jadi kuat. Tapi yang kedua, ada fungsi obat sebagai penetral atau penawar. Saya sesungguhnya mau pakai penawar nanti dikira tawar menawar, bukan. Tetapi untuk menawar atau menetralkan racun yang ada. Contohnya kita minum antibiotik. Maka yang terjadi adalah gatal-gatalnya hilang, alerginya reda. Itu artinya obat tersebut menolong tubuh kita untuk melawan supaya kita tidak keracunan. Tapi yang ketiga, fungsi obat adalah untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Jadi orang sakit ketika minum obat, dia bisa sembuh, dia bisa pulih. Artinya apa? Ada jenis obat seperti itu. Tapi yang keempat, obat penenang. Atau kalau kita lihat pada waktu orang sudah di rumah, nggak bisa tidur, kemudian cepat-cepat minum obat tersebut supaya tidur. Padahal di gereja saudara ada obat penenang yang paling sukses. Namanya membaca kitab Imamat. Jadi kalau engkau susah tidur, pulang ke rumah bacalah kitab Imamat. Nanti lama-kelamaan saudara pasti tidur nyenyak. Kenapa? Sumpek baca itu, bosen. Maka dari itu saudara yang dikasih Tuhan, di gereja itu banyak orang di rumah susah tidur. Bersyukurlah gereja itu. Masuk gereja bisa tidur loh dia. Tapi di rumah enggak tidur-tidur. Tapi di gereja bisa tidur. Makanya memang di gereja itu multifungsi. Bawa orang ke Tuhan dan bawa juga orang ke alam mimpi. Tahu-tahu sudah bangun, maka sudah selesai khotbahnya. Penderitaannya sudah lewat. Maka dari itu saudara, malam hari ini saya tidak akan panjang supaya saudara tidak ketiduran dengan obat penenang ini. Maka 30 menit ke depan kita akan menikmati
firman tentang kasih adalah obat. Mari buka kitab kita saudara, dari Injil Yohanes pasal yang ke-13, kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 dan ke-35. Silakan Bapak Ibu yang bawa Alkitab, saya tahu saudara ini penghafal ayat, sehingga tidak pernah buka apa-apa, dilihatin terus aja. Nah, kita akan membaca bersama-sama ya. Ayat yang ke-34, saya tak minggir karena tubuh saya belum tembus pandang, maka engkau tidak bisa lihat ke belakangnya. Nah, sekarang saya undang saudara bangkit berdiri, biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal, tidak jadi ngantuk. Nah, silakan bangkit berdiri, gerak-gerakkan tubuh Anda. Saya tahu di luar itu cuacanya menyenangkan untuk tidur. Tapi hari ini berjuanglah untuk tidak tidur. Caranya gimana? Mikir. Daripada mikir utang, lebih bagus mikir firman. Jadi kalau engkau di gereja mikir utang, nanti pulang yang diingat utang. Kalau mikir firman, yang ketika engkau pulang, yang dibawa adalah firman. Jadi hati-hati loh pada waktu engkau dengarkan firman, jangan dicocokkan, ini cocok dengan hidupku, ini masalahku akan selesai. Nanti pulang masalahnya masih ada. Karena yang dia bawa pulang adalah masalahku selesai. Bukan firmannya yang dia bawa pulang. Tolong ini bedakan. Engkau pulang bawa firman dan membawa cara menyelesaikan masalah, itu dua hal yang berbeda. Pada waktu engkau punya firman, masalah tidak selesai, tidak ada masalah. Tapi kalau engkau bawa pulang, bawa cara untuk menyelesaikan masalah ini, lalu nanti muncul masalah yang sama, tetap kita marah-marah. Tetap kita ngamuk-ngamuk, padahal jawabannya sudah ada di firman. Tetapi kita mempergunakan cara itu dipakai untuk saat ini aja. Maka berapa kali kita ini sudah ke gereja, mestinya wajahnya harus beda berseri-seri. Berkali-kali saudara menikmati firman Tuhan, tapi sumpeknya tetap stabil. Ngamuknya tetap tidak bisa diganggu dengan yang lain. Kayaknya kalau saya khotbah saudara berdiri aja ya, amin. Saya lihat melek semua ini, karena apa? Engkau berjaga-jaga kok nggak disuruh baca ya. Saya tahu penderitaan saudara, masa baru duduk langsung pura-pura dimerem-meremin. Saya tahu saudara enggak ngantuk, tapi rodok mangkel sama saya dimerem-meremin, supaya tertidurlah pula saat itu juga. Jadi kalau saudara maksa-maksa merem, saya jamin tidur. Nanti setelah bangun, setelah selesai khotbah. Tapi hari ini saya rindu saudara berjaga-jaga 30 menit ke depan. Ini 30 menitnya mulai dari yang tadi atau mulai sekarang ya? Ya kita nego dulu, kalau cocok ya kita closing toh. Kalau ibu-ibu kalau belanja nggak cocok harga itu agak emosi pulangnya. Nah sekarang kita baca ya sama-sama ayat 34 dan 35 ya. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya, simpanlah baik-baik ayat-ayat tersebut. Kalau tidak berjuang untuk mengingatnya, engkau pulang lupa. Tapi saudara, saya tahu saudara bukan pelupa, tapi malas mengingat. Akhirnya jadi lupa. Buktinya apa? Coba sekarang engkau ingat-ingat siapa yang punya utang ke saudara. Masih ingat siapa orangnya? Siapa orang yang menjengkelkan engkau, masih ingat? Nah, kenapa? Karena saudara suka mengingatnya. Tapi firman Tuhan tidak terlalu suka mengingatnya. Makanya jadi lupa. Khotbahnya kenceng, gongpeknya juga kenceng, ngemplangnya juga kenceng. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak pernah menikmati firman tersebut. Nah hari ini saudara kita akan lihat bagian ini untuk menemukan 3 jawaban, 3P tentang apa, mengapa kita harus mengasihi. Tetapi sebelum kita menemukan 3 jawaban, kita perlu tahu lebih dulu bagaimana ayat ini bisa muncul. Tolong Kak munculkan ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama itu dikatakan di situ sebagai berikut. Sementara itu sebelum hari raya apa?
Pasca mulai, bentar lagi kita akan ada Pasca. Pasca mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tolong ayat yang keduanya dikatakan seperti ini. Mereka sedang apa? Makan bersama, dan di saat yang bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot dan Simon, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Tapi ketika Yesus tahu seperti ini, apa yang terjadi? Tolong ayat yang kelima, lompat aja yang kelima, supaya tidak bosan Anda. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Rupa-rupanya di perjamuan Paskah itu, Yesus cuci kaki para murid-muridnya. Lompat langsung ke ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dikatakan, sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi pada waktu peristiwa pencucian kaki ini, saudara seperti kita yang dibaptis ini loh, sudah dicemplungin berkali-kali mungkin Anda sebelumnya percik, kemudian ke sini selam, nanti ke Israel selam lagi, nanti setelah itu percik lagi, tuang lagi. Meskipun berkali-kali, jangan-jangan hati kita tidak bersih juga. Lompat langsung ke ayat yang ke-21. Muncullah sebuah peristiwa seperti ini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara tahu ini lagi enak makan bersama. Tapi pada waktu sedang makan bersama, mestinya seneng-seneng. Saudara kalau ngundang teman-teman makan bersama-sama, semestinya kan bersuka cita, berbahagia. Tapi Yesus dalam dirinya dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dia tahu di situ ada seseorang yang suatu waktu nanti dia akan mengkhianati dia. Kemudian next langsung ke ayat yang ke-31 dikatakan di situ, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi Yesus mengatakan, peristiwa itu puncaknya kepada Yudas yang keluar, barulah muncul ayat yang ke-34 ini. Ketika di ayat 34 ini muncul dan 35 yang kita baca tadi muncul, itu Yudas sudah tidak ada. Jadi Anda bayangkan, mau nyampaikan firman, itu tunggu Yudas keluar. Lalu nanti di pasal 14, sudah dibaca ya, sudah dibuka ya. Pasal 14 tentang rumah Bapa di surga. Pasal yang ke-15 tentang pokok anggur. Pasal 16 tentang bertekun. Pasal ke-17 tentang doa Yesus. 18 Yesus ditangkap. Jadi cerita ini tanpa Yudas. Baru nanti Yudas muncul lagi. Jadi saudara tahu, pada waktu Yesus kumpul dengan orang begitu banyak, yaitu para muridnya, tapi dia menyampaikan firman ketika Yudas sudah get out. Dia sudah keluar, tidak lagi bersama-sama dengan dia. Anda bayangkan, pada waktu Yesus pada tempat itu, semestinya Yesus kan bisa mengubah Yudas. Pada waktu Yesus tempat itu, kenapa firman tidak akan menolong Yudas? Pada waktu Yesus ada di tempat itu, Yudas bersama-sama dengan dia. Rupa-rupanya dia tetap ingin Yesus yang lain daripada Yesus yang sedang kita dengarkan khotbahnya ini. Yudas punya gambaran tentang Yesus, yaitu Yesus yang bisa memerdekakan orang Yahudi dari orang Romawi. Berarti apa? Ada Yesus lain dalam pikiran Yudas, maka kalau ada Yesus lain dalam pikiran kita, kita kan biasa berpikir begini, kita ini sesungguhnya belum tentu cinta Yesus, tapi cinta mujizatnya Yesus. Belum tentu cinta Yesus, cinta berkatnya Yesus. Belum tentu cinta Yesus, cinta kesembuhannya Yesus. Belum tentu cinta Yesus, cinta segala sesuatu yang bisa kita dapat dari Yesus. Pertanyaannya, kalau itu kita tidak dapatkan, apakah tetap kita akan mengikut Yesus? Saya kasih contoh, mungkin saudara punya teman pemuda, mungkin teman sekolah minggu dulu, atau teman youth yang pernah bersama-sama dengan saudara dulu. Hari ini di mana mereka?
Mungkin ada yang daripada dia nggak bisa nikah, kemudian dia tukar Yesus dengan pasangannya. Dia pikir dia lebih mencintai dia daripada mencintai Yesus. Ada pula saudara tahu, daripada dia tidak bisa naik jabatan, dia tinggalkan Yesus, yang penting naik jabatan lebih dulu. Ada pula yang dia tinggalkan Yesus supaya dapat pekerjaan yang lebih bagus. Ada pula yang meninggalkan Yesus supaya dia dapat rumah yang bagus. Ada aneka motivasi. Ketika orang meninggalkan Yesus, saat yang sama dia sudah mulai tidak terlalu mencintai Yesus. Saya tidak tahu hari ini apakah Yesus itu adalah pribadi yang betul engkau cintai, ataukah cuma ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Kalau orang ingin mencintai Yesus, dia akan tahu bagaimana caranya untuk tetap bersemangat mencintai Yesus. Maka salah satunya malam hari ini adalah kita belajar saat Yesus memberikan perintah baru. Ada 3P saudara yang bisa kita bawa pulang untuk bisa menikmati tentang persoalan mencintai atau mengasihi ini. Mengapa kita harus mengasihi? P yang pertama, karena perintah. Saudara perhatikan baik-baik, kenapa dikatakan perintah baru? Memangnya sebelumnya tidak ada Yesus menjelaskan tentang kasih. Di kitab Ulangan saudara, sudah muncul kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Matius mengulangi lagi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, tapi yang belakang diputar menjadi segenap akal budimu. Yang ini dipakai oleh Markus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi Lukas belakangnya diputar lagi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Berkali-kali Yesus mengajarkan tentang kasih. Tapi di sini saudara, ada istilah menarik, aku memberikan perintah baru. Padahal persoalan cinta sudah dijelaskan sebelumnya. Pada waktu dulu, Yesus menjelaskan posisinya Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Tapi dalam kasus ini, seperti wasiat. Saudara pernah enggak nunggui orang mau dipanggil Tuhan? Bukan maesong ya, nunggui orang yang mau dipanggil Tuhan. Sudah sekarat mungkin, sudah tua sekali mungkin. Biasanya ngomongnya apa? Biasanya saudara dijadikan satpam itu. Kok bisa? Nanti jaga ya mamamu ya, jaga papamu ya, jaga tokonya ya, jaga kakakmu ya, jaga adikmu ya, jaga usahanya ya. Semua harus jaga. Tapi dalam kasus ini saudara tahu, Yesus memberikan wasiat tentang perintah baru. Yang pertama yang kita bisa nikmati adalah mengapa kita harus mengasihi. Karena itu perintah. Kalau itu perintah, berarti apa yang Yesus inginkan sesungguhnya kita harus inginkan. Maka pada waktu kita mengikut Yesus, pada waktu Yesus memerintahkan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Suka tidak suka, kita perlu belajar untuk memahami apa makna perintah ini. Saya kasih contoh untuk mempermudah saudara berpikir tentang perintah. Saudara, kalau ada seorang tentara punya istri mau melahirkan, tiba-tiba komandannya berkata berangkat perang. Saya mau tanya, dia nunggu istrinya melahirkan atau dia tinggal berangkat perang? Berangkat kan? Berangkat perang toh, kecuali kalau pemimpinnya komandannya bisa dinego ya. Karena kita kan suka nego-nego toh. Tapi ini yang benar-benar nggak bisa dia menjaga istrinya. Aduh sorry ya mamaku sakit. Maka tentara sejati meskipun mamanya sakit bahkan mati sekalipun dia tidak perlu peduli, yang penting tugas negara. Karena nyawanya sendiri pun sudah digadaikan untuk tugas negara. Kenapa mikir yang lain? Maka pada waktu kita sudah taken kontrak dengan Yesus, maka di situ ada perintah. Nah perintahnya tidak terlalu berlebihan untuk bisa saling mengasihi. Pada waktu Yesus mengasihi umatnya, di atas sudah diceritakan,
dia sudah memberikan teladan yang bagus dengan mencuci kaki. Dia memberikan satu contoh yang bagus. Meskipun pada waktu itu Yudas mau meninggalkan dia, tapi Yesus tetap mengasihi mereka. Ketika engkau sedang mengasihi seseorang yang mungkin sangat menjengkelkan diri kita masing-masing, kadang-kadang kita susah untuk memberikan kasih itu dengan tulus, dengan legowo, dengan tidak bersungut-sungut. Kenapa? Karena pada waktu itu kita sedang memikirkan keuntungan orang itu. Kok enak ya dia menerima kasihku, yang salah dia. Masa aku yang lakukan seperti ini? Saudara, pada waktu kita sudah terlalu berat memikirkan itu, ingat firman Tuhan berkata bahwasanya engkau perlu tetap mengasihi dia karena itu suatu perintah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan contoh di sini tentang kisah ada seorang ibu di Jakarta, dia itu punya suami yang hobinya selingkuh. Bukan itu saja, tapi dia juga suka memukul. Kemudian suaminya sudah tidak cinta lagi sama istrinya, dia lebih cinta kepada selingkuhannya. Kemudian hingga suatu saat dia merencanakan untuk menceraikan istrinya. Kemudian dia nego sama istrinya, rupa-rupanya istrinya tidak mau. Saya pikir mungkin ini dari keluarga beragama Kristen, satunya Kristen. Jadi saudara, saya ini punya saudara seiman, saya juga punya saudara seagama. Saya juga punya saudara beda agama, dan saya juga punya saudara tak beragama. Jadi ada 4 loh, kita ini ada di lingkungan. Di tempat ini ada yang saudara seiman saya, di tempat ini loh, yaitu orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu saudara seiman. Tapi kalau orang itu cuma memiliki pengetahuan yang bagus tentang Yesus, itu saudara seagama. Orang seperti ini tidak pernah memiliki persekutuan dengan Yesus. Tapi di luar ada pula saudara beda agama. Tapi ada juga saudara tak beragama. Jadi ada 4 saudara yang ada di sekitar kita. Maka itu perlu kita tahu tipe yang mana orang tersebut. Nah sekarang saudara, pada waktu suaminya, dia berkata begini kepada istrinya, kamu aja yang menceraikan saya. Berarti dia ini rodok takut Tuhan mungkin. Karena dipikirnya kalau pasangannya yang menceraikan, dia lebih bebas begitu. Kemudian istrinya berkata, enggak, aku enggak akan menceraikan kamu. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak pernah menceraikan kamu. Singkat cerita saudara, karena suaminya begitu jengkel, kok enggak bisa cerai-cerai ini, akhirnya dia bawa selingkuhannya ke rumah. Pada waktu dibawa ke rumah di situ, istrinya tetap tenang-tenang aja. Dia terima baik-baik selingkuhannya, dia ngajak ngomongnya, suaminya baik-baik, seperti enggak ada masalah. Wih, tambah panas ini suaminya. Kenapa kok enggak dicerai tambahan? Kemudian malam hari singkat cerita, disuruh nginep di situ. Pada waktu nginep di situ dan saking masih bertahan, kemudian setempat tidur bertiga. Jadi suami di tengah, sini istri, satunya selingkuhannya. Dan masih tetap bertahan, malam hari suaminya berhubungan suami istri dengan selingkuhannya dilihat oleh istrinya. Tapi istrinya tetap tidak bergeming, dia cuma lihat terus aja, lalu suaminya tanya, kamu tidak mau menceraikan aku? Tidak. Kenapa? Karena ada perintah. Apa perintahnya? Tidak boleh bercerai. Dan ingat ya, aku masih mengasihi kamu. Kenapa kamu masih mengasihi aku? Karena Yesusku sudah mengasihi aku dan Yesus yang sama juga mengasihi kamu. Aku akan tunggu kamu sampai bertobat. Saya tidak tahu kapan bertobat. Semoga kamu masih ada waktu setelah bertobat hidup dengan saya. Tapi kalau enggak ya sudah, mungkin hari habis ini kamu dipanggil Tuhan, setelah itu dipanggil untuk takut-takuti aja. Setelah itu dipanggil Tuhan, saudara singkat cerita, akhirnya dia meninggalkan selingkuhannya dan mengikuti si istrinya kembali. Saudara, apa yang dia lakukan? Cuma taat perintah. Makanya Paulus berkata kepada orang Korintus, orang yang begitu cinta Yesus menjadi pelaku firman, itu disebut orang Surabaya ngomong goblok. Bodoh. Kenapa? Karena sudah tahu seperti itu, kenapa ngikut terus. Makanya pada waktu saudara lihat ada orang yang begitu mencintai Tuhan,
Lalu kemudian keluarganya sedang dilanda persoalan. Teman-temannya berkata, cerai aja. Kamu masih muda, kamu masih bisa lakukan lagi. Tapi kalau dia di dalam Tuhan, dia berkata, bukan masalah dia. Masalah saya memegang satu komando dari surga. Suamiku tuh tidak lama ketemu saya. Semua yang ada di dunia sementara. Saudara, siapa yang kepingin umurnya 500 tahun? Enggak mau toh. 400 aja enggak mau, 300 enggak mau, 200 enggak mau, 100 enggak mau. Anggap aja dikasih 100. Sekarang saudara sudah umur 50. Sisanya 50 loh. Nanti tahun ini engkau ulang tahun tambah 1, umur 51, sisanya 49. Tahun depan 52, sisanya 48. Jadi makanya kalau engkau jengkel sama seseorang atau sama suamimu, sama istrimu, lihat wajahnya baik-baik, sisa berapa lama ya orang ini ya. Tidak lama selesai, sabar. Makanya selama masih hidup, cintai baik-baik. Menyakitkan iya. Kenapa menyakitkan? Karena engkau memikirkan orang itu. Kenapa menyakitkan? Karena kita merasa dirugikan. Bagaimana supaya tidak menyakitkan? Pikirkan itu perintah. Kalau kita tahu itu perintah, kita lakukan ini, dasarnya disuruh Tuhan. Kenapa kita ini lebih suka disuruh Tuhan untuk memberi uang ke orang lain? Kenapa kita suka berkata disuruh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Kenapa engkau tidak mau berkata disuruh Tuhan untuk mengasihi orang yang selingkuh tersebut? Kenapa engkau tidak suka berkata mengasihi orang yang pernah ngemplang uangku? Kenapa tidak berkata seperti itu? Saudara tahu di depan kampus di mana saya mengajar itu, ada orang-orang yang lumayan bos-bos ini yang sesukanya parkir mobil sembarangan. Sehingga pada waktu kuliah, mahasiswa nggak dapat tempat parkir dan ada yang berkata, ayo Pak, kita ngomong aja. Saya bilang enggak usah. Itu kenapa enggak usah? Saya lagi mikir gimana supaya dia sekolah Alkitab juga. Nanti kalau kita semprot dia enggak mau sekolah Alkitab kan mendingan kita doa aja, tenang aja. Kuat-kuatan kita. Kita punya roh Allah kok. Dia roh siapa saya enggak tahu. Tapi dia orang gereja Pak. Oh jangan-jangan dia belum mengenal Yesus. Coba beritakan Yesus dulu lah. Artinya apa? Enggak usah kita emosi. Hidup bukan masalah menang kalah. Bukan masalah benar salah. Tapi bagaimana kasih itu bisa menjadi nyata. Pada waktu kita tahu itu perintah, maka disitulah kita belajar berpikir panjang. Saudara, di luar orang itu suka berpikir pendek. Tapi di gereja diajar berpikir panjang. Berpikir panjang itu susah. Kita ini dilatih berpikir pendek. Ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi jangka panjangnya di dunia yang fana. Tapi mikir perintah, itu mikir jangka panjang sampai surga yang kekal. Itu butuh latihan. Suamimu ndak lama selesai, istrimu ndak lama selesai, orang yang mengecewakanmu nggak lama selesai, sakit penyakitmu ndak lama selesai, masalah utang piutang ndak lama selesai. Tapi pastikan ketika engkau menikmati firman ini, pikirkan yang jauh sekali. Makanya di gereja ini tempatnya orang latihan berpikir jauh. Kalau engkau sudah terbiasa berpikir jauh, saya yakin saudara tidak ngamuan. Kalau saudara biasa berpikir jauh, enggak terbiasa engkau gampang tersinggung. Kalau engkau biasa berpikir jauh, yaitu ke perintah tadi, ke Tuhan Yesus di sana, engkau tidak gampang balas dendam. Tapi kalau engkau berpikir yang lokal, bukan yang kekal, ngamuan, gampang sewot, gampang sensi, gampang sakit hati, gampang iri hati. Kenapa enggak pikir yang jauh? Kenapa pikir yang pendek? Itu fungsinya gereja. Makanya pada waktu engkau tiap minggu datang ke gereja, pada hari ini engkau menikmati persekutuan doa, pada waktu engkau ikut komsel, di situ sedang dilatih pikir jauh, susah. Kenapa? Kita suka berpikir pendek. Orang yang suka ngomong cerai-cerai itu pikirannya tambah pendek lagi. Itu pikiran cekak sekali. Kenapa tidak pikir yang jauh? Pada waktu kita sedang berlatih pikir yang jauh, hidup kita akan diobati oleh kasih tersebut. Saya tidak tahu masalah Anda seperti apa. Tapi yang saya tahu belajar berpikir jauh. Jangan berpikir pendek. Jangan berpikir lokal selama di dunia ini. Ingat di surga yang kekal. Saya belum pernah ke sana. Tapi saya tahu ada janji Alkitab. Kalau dia tidak mau percaya Alkitab, mau percaya siapa? Buku apa yang kau mau percayai? Pendapat siapa yang kau mau percayai?
Saya sudah membaca begitu banyak buku. Di rumah saya itu ada buku 10 meter. Saya punya koleksi buku. Saya membaca dari buku filsafat, buku agama-agama lain saya juga punya. Kitab sucinya juga saya punya. Saya membaca buku sosial, politik, buku hukum. Tapi nggak ada seperti Alkitab. Belajar berpikir jauh, membuat hidupmu kuat. Belajar berpikir jauh, engkau menjadi orang yang sabar. Belajar berpikir jauh, belas kasihanmu akan muncul kepada jiwa-jiwa. Kenapa? Karena engkau tahu memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Dengarkan perintahnya baik-baik. Tapi P yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Sebagai pengingat. Perhatikan, dikatakan di ayat yang ke-34 ini bagian bawahnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perhatikan ini, sama seperti aku telah mengasihi. Yesus sudah memberikan teladan. Ingat teladan tersebut. Yesus sudah melakukan yang terbaik. Ingat apa yang sudah Yesus lakukan ini. Di atas sudah ada contoh, salah satunya adalah Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan ada Yudas di situ, orang yang mengkhianati dia. Dan kita baca tadi setelah itu dia pergi, baru Yesus menceritakan ayat 34 dan 35 ini. Artinya apa saudara? Pada waktu kita ingin mencintai seseorang, ingin mengasihi seseorang, ingat baik-baik bahwa Yesus lebih dulu sudah mengasihi kita. Semestinya kita harusnya dihukum, semestinya kita harus binasa. Kita tidak berdaya untuk menghadapi Tuhan yang kudus tersebut. Maka Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk apa? Mengambil alih persoalan kita, mengambil alih masalah kita. Dan lebih penting, mengambil alih dosa-dosa kita. Kalau dia sudah take over, sudah diambil alih, kenapa ini tidak menjadi satu kenangan terindah buatmu ketika tiap hari berjalan bersama Yesus? Makanya Paulus berkata kepada jemaat Korintus, pada waktu melakukan perjamuan kudus, sebagai bagian mengingat apa yang pernah Yesus kerjakan. Tapi seringkali kita menikmati perjamuan kudus, cuma mikir yang lokal, kapan penyakitku sembuh, nggak salah. Bagaimana hutangku lunas, aku nggak salah itu. Tapi tujuan utamanya adalah pada waktu perjamuan, engkau mengingat pengorbanan orang itu loh. Kenapa dia mau mati buat saudara? Allah itu begitu mengasihi kita. Sampai turun jadi manusia namanya Yesus. Makanya kalau engkau mau menerima Yesus menjadi bagian hidupmu, pada waktu engkau meninggalkan dunia ini, dikumpulkan bersama Yesus. Kumpul bersama-sama. Tetapi Allah yang begitu mengasihi ini, kalau ada yang berdosa, yang tidak mau menerima Yesus, dikumpulkan di tempat lain. Menurut informasi Alkitab, itu adalah tempat yang panas namanya neraka. Jadi Allah yang begitu mengasihi kita, itu tidak akan mengumpulkan dua jenis makhluk ini. Itu sebabnya selama ada di dunia ini, tunjukkan belas kasihanmu kepada orang-orang di sekitarmu. Khususnya keluargamu, ajak sekali ke gereja, enggak mau 2 kali, enggak mau 3 kali, enggak mau 4 kali, enggak mau 5 kali, enggak mau 6 kali. Sampai kapan? Sampai mati. Maka engkau mengingat pengorbanan Yesus. Jadilah orang baik selama ada kesempatan. Setelah enggak ada kesempatan kita enggak bisa lagi. Makanya orang Kristen kenapa di jemaat Tesalonika dikatakan, enggak usah nangis kalau ada orang yang mati. Silakan sedih tapi jangan nangis. Tapi masih hidup bersukacitalah. Menikmati dengan pasanganmu. Kalau dia sudah mati, dia lebih bahagia di sana. Kalau engkau nangis itu membuat orang itu tidak bahagia di sana. Engkau menghina Tuhan. Dia mencintai orang itu. Tapi Anda lebih mencintai dia. Itu miliknya Tuhan kan? Kenapa engkau tidak mengingat apa yang dikerjakan di sana? Ini Kristen saudara. Pada waktu engkau menikmati kekristenan seperti ini, engkau sedang menikmati apa yang Yesus sudah kerjakan dulu. Tapi, kalau engkau susah untuk melakukan ini, karena engkau tidak pernah menghargai kematian Kristus. Berapa banyak orang pada waktu perjamuan, sambil tertawa, hahaha, senyum-senyum. Saya enggak nyalakan, tapi ingat buat apa dia lakukan perjamuan itu. Perjamuan itu dilakukan seperti tanda kutip layaknya cermin. Engkau sedang bercermin, siapa dirimu? Mestinya di perjamuan kau mengaku dosamu yang suka nonton film porno, suka selingkuh, suka ngemplang, suka menyakiti orang. Itu waktunya.
Karena di situ engkau sedang mengingat pengorbanan Yesus. Tapi kalau tidak, Yesus tidak marah, dia tetap mengasihi kita. Makanya malam hari ini engkau hadir. Ada teman-temanmu tidak hadir. Karena Yesus tidak mau bicara hal ini untuk mereka. Untuk saudara. Jangan pikirkan dia, pikirkan dirimu. Untuk menikmati Tuhan sifatnya egois. Engkau pikirkan dulu, tidak usah pikir suamimu, tidak usah pikir istrimu. Kenapa? Kalau dirimu tidak bertumbuh dengan bagus, engkau tidak bisa menularkan kasih itu. Tidak bisa berbagi kasih. Kalau engkau nggak ada uang, nanti persembahan dijalankan nggak bisa kasih kan? Kalau engkau punya kasih, pada waktu engkau ingin menolong suamimu, pada waktu engkau menolong istrimu, dia tidak mau, tapi engkau tetap sabar untuk ngajak. Kau sabar tetap ngajak. Saudara, ada seorang anak muda, Noah kali ampun-ampun. Dia pokoknya kriminal di sebuah desa. Kemudian suatu hari, dia sudah diusir dari desa ini, pindah ke desa sebelahnya. Di tempat itu saudara, dia bikin kriminal, akhirnya dipukul sampai mati. Pada waktu mati, singkat cerita, sudah ketahuan, ini warga desa ini mau dipulangkan, tapi orang desa ini nggak mau terima dia. Ini nggak mau, ini nggak mau. Akhirnya mana? Dikubur di tengah-tengah. Siapa yang hadir pada waktu penguburan? Nggak ada, cuma tukang gali kuburan aja. Gak ada yang suka sama anak muda ini. Tapi saudara, pada waktu dia dikuburkan, apa yang terjadi? Ada seorang gadis muda gendong anak kecil datang ke tempat itu. Lalu yang terjadi, mereka bertanya-tanya satu dengan yang lain, siapa dia? Wah, ini ternyata istrinya. Oh, mungkin ini pacarnya. Singkat cerita saudara, setelah selesai dikuburkan, kemudian ditanya, mbak, sampean opone mas iki, bojo eta, istri eta, atau gendaan eta? Kemudian dia berkata, enggak, bukan siapa-siapa. Saya istrinya orang. Dan orang ini dulu pernah ngasih uang kami sehingga anak saya bisa ditebus keluar rumah sakit. Ini ibu nangis. Karena apa? Ada kenangan terindah dengan yang mati ini loh. Kalau engkau tidak punya kenangan terindah dengan Yesus, engkau tidak ingin berubah hidupmu. Tapi kalau engkau punya kenangan terindah dengan Yesus yang pernah berkorban untuk dirimu, maka itu akan menguatkan hidupmu untuk bisa menikmati Yesus dimanapun engkau berada. Dan itu akan membuktikan P yang ketiga. P yang pertama tadi apa? Perintah. P yang kedua apa? Pengingat. Dan P yang ketiga adalah pengikut. Next. Di ayat yang terakhir ini kita lihat. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, di awal dengan satu kesimpulan, dengan demikian kalau kita melakukan yang atas, semua orang akan tahu. Rupa-rupanya saudara terjadinya bukan untuk masa lalu, terjadinya bukan cuma untuk present, tapi future. Semua orang akan tahu. Makanya orang Kristen itu bukan menikmati kenangan masa lalu. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Bukan cuma masa sekarang. Tapi semua orang akan tahu apa yang kita kerjakan. Kalau hari ini engkau tinggal di sebuah lingkungan, mulai belajar, mungkin kita takut untuk memberitakan Yesus secara verbal, ngomong kepada mereka. Tapi apa yang bisa engkau lakukan? Tunjukkan kita ini orang baik. Mungkin kalau ada oma-oma kita kasih makan. Mungkin ada orang yang butuh kita kasih sesuatu. Maka pada waktu engkau lakukan itu, mereka langsung berkata, iku Kristen, iku Kristen iku. Pada waktu mereka tahu kita Kristen, maka orang itu akan bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Karena aku adalah muridnya Kristus. Engkau memang muridnya Kristus, maka engkau sedang belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengasihi. Saudara, tugas murid adalah belajar, belajar, belajar. Sekolah yang mahal, berapapun mahalnya, ketika anak Anda sekolah di situ, tetap harus datangnya pagi. Harus tetap ikut ujian. Harus tetap belajar. Intinya adalah, biasa kita mendengar pembeli itu raja. Tapi untuk kasus sekolah, sekolah yang benar ya, pada waktu dia sekolah, dia akan tersiksa, teraniaya di sekolah itu kalau dia tidak mempersiapkan diri. Jadi murid Kristus seperti itu juga. Jadi kalau kita tidak bersiap, maka engkau susah untuk menunjukkan kepada orang-orang, aku masih sekolah. Siapa gurumu? Yesus.
Aku hari ini adalah pengikut dia. Dia guruku. Aku sedang belajar kepada dia. Maka pada waktu engkau menjadi pengikut Kristus, maka engkau sedang memikirkan apa yang dipikir Yesus, apa yang dirasa Yesus, bagaimana kita memikirkannya, bagaimana kita merasakannya. Pada waktu engkau dimanapun engkau berada, maka engkau memikirkan bagaimana guruku mikir kalau ada persoalan ini. Coba pikirkan kalau engkau suatu hari punya masalah berat. Coba pikir baik-baik, kalau Yesus ada di situ, dia mikir apa ya? Dia akan lakukan apa ya? Makanya kalau engkau suka baca Alkitab, firman akan muncul di sini. Engkau akan tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ada orang ngomong sama anak saya. Anak saya baru ngomong kira-kira 3-4 hari yang lalu. Cerita ke saya pada waktu kami berdua, saya sedang memuridkan anak saya yang laki itu. Yaitu ngomong di mana, cerita di mana. Kemudian pada waktu di mobil dia bilang gini, ada yang menginformasikan ke dia, papamu itu ya, kalau enggak terima Yesus, jadi mafia dia itu. Ah, kok bisa? Saudara tahu, istri saya melahirkan 3 anak, 3-3 saya enggak ada di situ loh. Jadi dia melahirkan sendiri. Kemudian ada yang tanya, loh kenapa enggak ada di situ? Kan ada susternya, kan udah bayar suster dia. Meskipun saya guyon, ada orang tersinggung juga. Papa saya mati, saya enggak nangis. Mama saya mati, saya enggak nangis juga. Ada orang terbelah dada pada waktu rame-rame dulu saya lihat, ya biasa ya cuma begitu aja kok, tetap makan-makan biasa. Saya enggak tahu kok tiba-tiba orang itu bilang ke anak saya, papamu itu kalau enggak ditangkap Yesus mungkin jahat. Tapi ingat jahat saya itu jahat intelek ya, bukan jahat mukul orang. Saya bisa ngabisin orang dengan persuasi, dengan teknik tertentu. Karena apa? Karena ada bakat seperti itu. Pada waktu kita sedang berjuang dalam kehidupan kita, kita pasti punya sisi jahatnya. Tapi bagaimana Tuhan memakai sisi tersebut untuk membuat kita jadi muridnya Kristus. Saya bukan muridnya penjahat, jadi saya jarang menceritakan masa lalu saya. Tapi saya sedang menjelaskan, saya adalah menjadi murid Kristus dimanapun saya berada. Maka saya sedang berjuang untuk menjadi saksi Kristus. Supaya apa? Kristus dimuliakan. Ingat cerita yang kita baca di atas tadi. Jadi kalau Kristus tidak dimuliakan, ada persoalan dengan hidup kita. Dan sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Sudah selesai bangkit berdiri? Iya, saudara ragu-ragu ya. Mungkin ini termasuk ilustrasi. Saudara, hari ini kita merenungkan 3P. Masih ingat P pertama tadi apa? Perintah. Mengapa engkau mengasihi? Ingat itu perintah. Sifatnya vertikal. Vertikal dari atas kepada kita. Perintah kepada saya dan kepada Bu Vivi sama saling mengasihi. Tapi pada waktu kenangan saya dengan Yesus. P yang kedua apa? Pengingat. Tapi kenangan saya dengan Yesus, dengan Bu Vivi dan di Yesus, itu membutuhkan belajar yang beda-beda. Ada yang lebih bertahan, ada yang tidak bertahan. Sesuai daya ingat kita tentang Yesus. Makanya kalau saudara marah, coba ingat Yesus. Saudara nagih utang, coba ingat Yesus. Saudara pada waktu menghadapi pergumulan, coba ingat Yesus. Enggak gampang bukan? Tapi itu yang perlu kita belajar lakukan. Karena kita berpikir, kalau kasus ini ada Yesus di situ, apa yang kira-kira Yesus lakukan? Tentu saja kita harus setia baca Alkitab. Enggak akan muncul, hei anakku kamu harus seperti itu. Itu ada di film kartun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita menghadapi pergumulan. Tapi ingat yang ketiga, P yang ketiga apa? Pengikut. Sadarlah saudara muridnya Yesus. Enggak usah suka berkata kenapa masalah kok enggak selesai. Namanya juga sekolah. Kalau sekolah, itu ada jadwal wisuda. Saya ada 5 gelar. Coba kalikan aja berapa tahun itu untuk menyelesaikan sekolah seperti itu. Tapi kalau sekolah jadi murid Yesus, itu saya tahu jadwalnya sampai engkau ketemu Yesus. Kalau engkau dikasih 60 tahun, maka sisa ini engkau murid Yesus. Jadi pada waktu engkau jadi murid, dititipi soal-soal ujian. Siapakah soal ujian? Suami. Istri, itu materi ujian. Siapa lagi? Anak. Siapa lagi? Teman-teman. Itu bahan ujian. Jadi kalau tiap hari ketemu ujian-ujian, kerjakan aja, selesai.
Kalau nggak selesai gimana? Ada remedi. Tadi di awal saya sudah ceritakan. Kalau sudah selesai, naik nanti. Ada orang nggak punya anak, kepingin anak satu, tambah masalah satu. Kepingin masalah dua, tiga. Saya yakin di sini gereja ini kepingin banyak orang kan. Kan banyak masalah nanti. Kecuali Anda cuek ya, gak ngurus bes. Yang penting datang kasih persepuluhan, kasih uang ya sudah, mau datang gak mau datang. Itu cerita lain lagi. Tapi murid Kristus, dia akan tahu dia tidak pernah selesai dengan sekolahnya. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Sekarang saya berikan waktu sejenak engkau berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau nikmati dari firman pada saat ini? Semua berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban hidupmu? Saya rindu pulang ke rumah engkau lebih mencintai suamimu, lebih mencintai istrimu, lebih mencintai orang-orang di sekitarmu. Khususnya engkau lebih mencintai Tuhan di atas hartamu. Lebih mencintai Tuhan di atas sakit penyakitmu. Lebih mencintai Tuhan di atas semua pergumulan yang engkau hadapi hari ini. Silakan masing-masing berdoa. Saya berikan waktu 15 detik. Saya tahu Roh Kudus sedang bekerja dalam hatimu. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Berkat apa yang kau akan bawa pulang pada saat ini?